Upaya Lindong untuk terus meningkatkan kekuatan tempurnya masih berlanjut demi membuktikan bahwa ialah yang terkuat. Ia telah menyerap kekuatan sumber halilintar yang membuat kultivasinya naik satu tingkat dari ranah Yuan dan tingkat lanjut menjadi ranah penciptaan bentuk tingkat awal. Tapi bagi kalian yang masih bingung mengenai berbagai tingkatan level kekuatan di Donghua ini, penjelasannya sudah saya terangkan di bagian sebelumnya ya. Selanjutnya, Lindong juga telah berhasil menyempurnakan teknik baru yang disebut dengan transformasi Kera Naga Iblis. Teknik ini memungkinkan Lindong untuk memasuki mode bertarung Kera Naga Iblis yang dapat meningkatkan kekuatan dan kecepatannya secara signifikan. Terakhir, kita juga diperlihatkan mode ini yang dikombinasikan dengan teknik tubuh halilintar perunggu yang begitu hebatnya sampai-sampai dapat membuat kewalahan kultivator dengan tingkatan yang bahkan lebih tinggi dari Lindong. Selanjutnya, Lindong dalam perjalanan menuju kota Dauhang. Di sana terdapat monumen kuno Dauhang yang dikatakan menyimpan banyak harta karun termasuk simbol leluhur yang selama ini mereka cari. Namun seperti biasa, sebelum saya melanjutkan plot ceritanya, saya akan selalu memberikan peringatan spoiler warning bagi kalian yang belum dan ingin menyaksikan Donghuanya secara langsung, karena fix konten kali ini mengandung banyak spoiler. Dan baiklah, kalau kalian sudah siap, mari kita mulai. Setelah membuat Guyan, tetua sekte pedang kuno kewalahan, Lindong segera pergi meninggalkan lokasi pertempuran untuk menghindari bala bantuan musuh yang mungkin akan segera datang. Dalam perjalanan, Lindong mulai mempertanyakan mengapa tombak surgawi miliknya mengalami perubahan fisik setelah ia menyempurnakan teknik transformasi Kera Naga Iblis. Shiode kemudian menjelaskan bahwa ini adalah sesuatu yang wajar terjadi pada senjata roh kuno. Sebuah hal yang bagus karena dengan ini darah sejati naga surgawi pada tombak tersebut kini mulai terlihat. Yang mana hal ini berarti tombak kuno surgawi milik Lindong sudah waktunya untuk ditingkatkan ke level senjata roh yang lebih tinggi. Sedangkan untuk proses peningkatannya sendiri membutuhkan beberapa bahan yang perlu disiapkan, serta juga memerlukan seorang master simbol roh yang berpengalaman dan berpengetahuan luas mengenai seluk-beluk senjata kuno. Adapun gelar master simbol roh adalah sebutan bagi seorang kultivator yang terus melatih kekuatan mentalnya hingga tahap tertinggi. Maka dari itu mereka memutuskan untuk mampir terlebih dahulu di kota Dagui, sebuah kota kecil yang berada tidak jauh dari kota Dauhang guna mencari bahan-bahan dan orang yang tepat untuk membantunya dalam proses peningkatan tombak surgawi. Singkat cerita, mereka telah sampai di kota Dagui. Terlihat Lindong yang sedikit canggung karena sudah lama ia tidak berada di dalam keramaian. Setelah 2 hari berada di tempat ini, mereka pergi ke sebuah rumah pelelangan terbesar di kota Dagui yang bernama Pelelangan Wumeng untuk mencari bahan-bahan yang dibutuhkan. Masuk ke dalam rumah pelelangan, Lindong langsung dapat merasakan kehadiran dari kekuatan mental yang sangat aneh, dan ternyata kekuatan mental ini berasal dari seorang pemuda yang berada di lantai 2. Mendengar percakapan dari orang-orang di sekelilingnya, diketahui bahwa pemuda ini bernama Huozong yang berasal dari sekte boneka tersembunyi, terkenal sebagai pribadi yang angkuh yang sering memborong barang-barang lelang di tempat ini. Dari belakang Huozong datang seorang wanita anggun berbaju serba merah lengkap dengan 2 pengawalnya. Diketahui bahwa wanita ini bernama Mu Xianxian. Ia memiliki kemampuan bawaan unik yaitu aura pemikat yang membuat orang-orang di sekeliling ketika melihat senyumannya akan langsung terhipnotis. Lindong yang hampir terpengaruh untung saja berhasil kembali sadar berkat Shiode yang menegurnya. Shiode juga menyarankan agar Lindong selalu waspada karena wanita ini setidaknya sudah mencapai kultivasi ranah penciptaan Ki tingkat awal. Huazong ini nampaknya menyukai Mu Xianxian. Terlihat dari percakapan mereka di mana Huazong mengatakan akan bersedia membantu Xianxian untuk mendapatkan barang lelang yang ia sukai. Acara pelelangan pun dimulai. Barang lelang pertama adalah hati emas sisik iblis dengan harga awal 5.000 pil Yuan murni. Shiode menyuruh Lindong untuk mengambilnya karena benda ini adalah salah satu bahan yang dibutuhkan dalam proses peningkatan tombak surgawi. Dan setelah terjadi perang harga yang cukup sengit, Lindong pun berhasil mendapatkannya di harga 20.000 pil Yuan murni. Acara lelang tersebut berlangsung hingga malam hari. Barang lelang kesekian adalah harta roh tingkat tinggi yang bernama Armor Bumi Misterius yang berhasil didapatkan oleh Huozong dengan harga jual 180.000 pil Yuan murni. Huozong ini memang tajir melintir ya. Untung saja ia tidak tertarik dengan barang-barang yang Lindong butuhkan sehingga tidak perlu sampai bersaing. Barang terakhir yang menjadi bonus pada acara lelang hari ini adalah sebuah benda yang disebut sebagai karpet misterius dengan harga awal 50.000 pil Yuan murni. Huazong yang nampak tertarik mulai melempar harga untuk mengambilnya. Sedangkan Lindong yang sebenarnya kurang tertarik berniat ingin segera pergi mengingat bahan-bahan yang dibutuhkan juga sudah lengkap. Namun Shiode mencegahnya dan menyuruh Lindong untuk mengambil barang lelang tersebut karena firasatnya mengatakan kalau benda ini pasti menyimpan kekuatan tersembunyi. Hal ini membuat Lindong terpaksa harus bersaing harga melawan Huazong. Dan Huazong yang mulai merasa tertantang pun terus saja melempar harga tinggi.
Sampai pada akhirnya Huazong lah yang mengalah sehingga Lindong berhasil mendapatkannya di harga 100.000 pil yuan murni. Angka yang terbilang tidak masuk akal untuk sebuah harta roh yang belum jelas apa kegunaannya. Selesai acara lelang, Lindong dihampiri oleh Mu Xianxian yang nampak tertarik dengan sosok Lindong. Lindong pun memperkenalkan dirinya juga menjelaskan kalau ia adalah seorang pengembara yang bukan berasal dari kota ini. Di tengah percakapan mereka, Huazong menyela untuk berpamitan dengan Mu Xianxian. Sebelum pergi, ia juga memberikan tatapan sinis kepada Lindong yang menandakan kalau ia tidak menyukai pemuda tersebut. Mu Xianxian yang menyadarinya kemudian memperingatkan Lindong agar lebih berhati-hati karena Huazong ini adalah orang yang cukup berbahaya. Pada keesokan harinya, Lindong mendatangi kediaman seorang master simbol roh yang dipanggil sebagai Master Cheng. Beberapa waktu yang lalu ia mendapatkan informasi kalau Master Cheng ini sangatlah ahli dalam peningkatan harta roh, sehingga ia ingin meminta bantuan untuk meningkatkan senjata tombak surgawi miliknya. Setelah menyampaikan tujuan dari kedatangannya, Lindong kemudian menunjukkan tombak surgawi miliknya yang ingin ia tingkatkan. Diperlihatkan Master Cheng yang begitu kagum ketika melihat dan menyentuh senjata tersebut yang menurutnya sangatlah unik. Ia lalu meminta Lindong untuk mencari bahan-bahan yang diperlukan, yang mana tentu saja sudah Lindong siapkan dengan lengkap sehingga proses peningkatan bisa segera dimulai. Untuk biaya tukangnya sebesar 50.000 pil yuan murni. Meski terbilang cukup mahal, namun Master Cheng juga tidak bisa menjamin kalau proses peningkatan ini bisa berhasil. Bahkan jika proses pemurnian senjata roh ini sampai gagal, maka resikonya tombak surgawi Lindong akan hancur dan tidak akan bisa dipulihkan kembali. Barulah setelah Lindong sepakat dengan resikonya, Master Cheng pun segera memulai proses peningkatan. Tahap awal adalah melebur seluruh bahan ke dalam bola api berkekuatan mental agar bisa bersatu dengan tombak surgawi. Memanaskannya hingga suhu ekstrim sampai senjata kuno tersebut berevolusi menjadi senjata roh tingkat tinggi. Setelah proses melewati masa-masa tersulit, akhirnya Master Cheng pun berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik sehingga senjata Lindong kini telah dipromosikan menjadi senjata roh tingkat tinggi. Di waktu yang bersamaan tiba-tiba datang Huazong yang merasa penasaran dengan gejolak kekuatan mental yang bersumber dari tempat ini. Ia mengungkapkan ketertarikannya terhadap tombak surgawi milik Lindong dan bersedia membelinya dengan harga tinggi. Namun tanpa berpikir dua kali, dengan tegas Lindong pun langsung menolaknya. Master Cheng yang tidak ingin ada keributan meminta Huazong agar segera pergi meninggalkan tempatnya. Dengan nada bicara yang sangat angkuh, Huazong mengatakan kalau ia akan memberi waktu kepada Lindong selama 24 jam untuk mempertimbangkannya lagi jika tidak ingin sesuatu yang buruk menimpanya. Huazong datang menemui ayahnya yang sedang menyempurnakan boneka simbol. Boneka simbol adalah salah satu senjata yang bisa membantu pemiliknya ketika bertempur. Kalau kalian ingat, Lindong juga pernah mendapatkan boneka simbol di season kemarin ya, dan ia juga sempat menggunakannya ketika bertarung melawan Wang Yan. Cara penggunaannya pun cukup simpel, yaitu si pemilik cuma perlu memasukkan sedikit energi mentalnya ke dalam benda tersebut, dan setelah itu boneka simbol akan membantu untuk mengalahkan musuh. Diketahui ayah Huazong ini bernama Huagu yang juga merupakan pemimpin dari sekte boneka tersembunyi. Dan boneka simbol yang telah selesai ia sempurnakan ini khusus ia siapkan untuk Huazong sebagai bekal untuk memasuki monumen kuno Dauhang. Huagu kemudian menyuruh putranya untuk mencoba seberapa hebat boneka simbol tersebut. Dan seperti yang terlihat, nampaknya boneka simbol ini memang sangatlah kuat. Huagu juga menjelaskan kalau boneka simbol ini juga telah ia perkuat dengan kekuatan mentalnya, sehingga dengan perlindungan dari boneka simbol ini ia bisa tenang saat putranya tersebut pergi ke monumen kuno Dauhang. Di tengah percakapan mereka, bawahan Huazong yang diperintahkan untuk mengawasi Lindong datang untuk memberikan laporan. Berdasarkan pengamatannya, pemuda bernama Lindong seharian ini terus tinggal di penginapan dan sama sekali tidak pernah keluar kamar. Huazong lalu menyuruhnya untuk terus mengawasi Lindong mengingat waktu 1 hari yang ia berikan kepada pemuda tersebut belum berakhir. Sementara itu di penginapan, Lindong bersama Xiaode sedang mengamati karpet misterius yang ia dapat dari tempat pelelangan dengan harga yang begitu mahal. Sejauh ini mereka sama sekali belum menemukan apa kegunaannya. Biasanya harta roh akan merespon jika ada orang yang memasukkan energi ke dalamnya, namun Lindong sudah berulang kali mencoba memasukkan energi yuan maupun energi mental miliknya, tetap saja tidak terjadi apa-apa. Lindong pun menyalahkan Xiaode karena sudah menjerumuskannya untuk membeli barang yang tidak berguna dengan harga yang sangat mahal.
Tidak lama setelah perdebatan mereka, secara tidak sengaja Lindong mengeluarkan energi Yuan di tangan kiri dan energi mental di tangan kanan. Terlihat karpet misterius pun langsung meresponnya karena ternyata untuk membuka benda tersebut haruslah menggunakan energi mental dan energi Yuan secara bersamaan. Di percobaan pertama meledak yang mana berarti Lindong masih belum berhasil. Xiaodi kemudian menyuruhnya untuk melakukannya lagi, namun dua energi yang Lindong salurkan haruslah seimbang. Berulang kali Lindong mencoba dan terus mengalami kegagalan karena sulitnya menyeimbangkan dua energi yang dikeluarkan sekaligus. Sampai di pagi hari, akhirnya Lindong berhasil menyeimbangkan energi Yuan dan energi mental untuk mengungkap rahasia di balik karpet misterius tersebut. Xiaodi menjelaskan kalau benda ini memiliki formasi unik yang dapat menciptakan sebuah teknik penggabungan antara energi Yuan dengan energi mental yang kemudian disebut sebagai kekuatan mental Yuan. Lindong yang penasaran langsung ingin menguji seberapa kuat teknik tersebut. Beruntung Xiaodi mencegahnya karena kalau tidak penginapan ini bisa hancur. Memang kelihatannya cukup berbahaya sehingga Lindong menurut dan mengatakan akan menunggu kesempatan untuk mencobanya. Ia kemudian mengajak Xiaodi dan Xiaoyan bergegas meninggalkan kota Dagui sekarang juga, mengingat Huazong pasti tidak akan menyerah begitu saja untuk mendapatkan senjata roh miliknya. Lagi pula akan sangat sulit jika harus bertarung di wilayah musuh karena meski sekalipun ia bisa menang, pasti akan banyak bala bantuan yang berdatangan dari pihak sekte boneka tersembunyi. Ketika dalam perjalanan, Lindong dapat merasakan kalau terdapat dua orang yang terus mengikutinya. Tentu saja orang-orang yang dimaksud adalah orang suruhan dari Huazong yang memang ditugaskan untuk selalu mengawasi gerak-gerik Lindong. Barulah setelah cukup jauh dari keramaian, Lindong pun menyuruh orang-orang tersebut untuk keluar dari tempat persembunyiannya karena ia sudah menyadari keberadaan mereka yang terus mengikutinya semenjak meninggalkan penginapan. Lindong dapat merasakan kalau dua orang ini cukup tangguh karena telah mencapai ranah penciptaan bentuk tingkat lanjut. Dari belakangnya juga hadir Huazong, bos dari dua orang tersebut yang memang ingin mengambil harta roh milik Lindong. Namun untuk kedua kalinya Lindong mempertegas kalau ia tetap tidak berniat untuk menjual harta rohnya. Tanpa basa-basi, Huazong memerintahkan dua bawahannya untuk langsung menyerang Lindong demi merebut harta roh secara paksa. Pertarungan singkat mereka jelas berhasil Lindong menangkan dengan mudah. Sampai akhirnya Huazong sendirilah yang turun tangan secara langsung untuk melawan Lindong dengan kekuatan mental. Pertarungan berlanjut dengan 3 lawan 1. Meski jelas tidak adil, namun nyatanya Lindong berhasil mengimbangi mereka. Huazong masih bersikap sombong dengan memberikan tawaran kepada Lindong agar memberikan harta rohnya dan bersedia menjadi bawahannya selama 1 tahun. Dengan begitu ia akan mengampuni nyawa Lindong. Namun tanpa rasa takut sedikit pun Lindong menolak dan justru memberikan tawaran yang sama kepada Huazong. Pertarungan di wilayah musuh serta harus berhadapan 3 lawan 1 jelas sama sekali tidak menguntungkan. Oleh sebab itu Lindong menciptakan sebuah ledakan sebagai pengalihan agar ia bisa melarikan diri. Dengan menaiki Xiaoyan, Lindong sampai di daerah gurun pasir. Namun ia tetap bisa merasakan kalau Huazong masih berusaha mengejarnya. Tentu akan sangat sulit jika bertarung melawan mereka bertiga sekaligus. Maka dari itu Lindong meminta agar Xiaoyan pergi ke arah yang berlawanan dengan membawa sedikit auranya agar dapat membingungkan Huazong beserta bawahannya. Namun ia mengingatkan Xiaoyan cukup pancing pergi saja dan tidak perlu sampai bertarung melawan musuh. Sesuai rencana, Huazong yang menyusul dapat merasakan aura Lindong yang berada di 2 arah yang berbeda. Untuk itu ia memerintahkan 2 bawahannya agar pergi ke salah satu arah sementara ia akan menuju arah yang satunya. Aura Lindong yang Huazong ikuti membawanya tiba di sebuah reruntuhan. Serangan kekuatan mental menyerbunya secara tiba-tiba namun masih dapat ia antisipasi dengan cukup mudah. Dan sudah jelas sesuai dengan harapan Huazong yang mana ia berhasil menemui Lindong kembali. Namun ia cukup terkesan mengetahui bahwa Lindong juga merupakan seorang master simbol, yaitu sebutan bagi mereka yang melatih kekuatan mental hingga tahap tertentu. Dikarenakan mereka berdua sesama seorang master simbol, Lindong pun menawarkan jalan damai, namun Huazong yang begitu angkuh menolak dan sangat percaya diri kalau ia jauh lebih kuat daripada Lindong.
Huazong bahkan juga mengeluarkan boneka simbol pemberian ayahnya, serta memperlihatkan simbol di dahinya yang menandakan kalau ia adalah seorang master simbol yang telah mencapai tingkat cukup tinggi yang disebut master simbol roh. Sementara itu di waktu yang bersamaan, Xiaoyan berhasil memancing dua bawahan Huazong menggunakan aura Lindong yang ditempelkan ke tubuhnya. Namun sesuai permintaan Lindong, ia akan menghindari pertarungan dan setelah berhasil memancing musuh cukup jauh, ia pun segera bersembunyi. Sadar bahwa telah dipermainkan, keduanya pun bergegas pergi menyusul bosnya agar bisa membantu mengalahkan Lindong. Kembali ke lokasi pertempuran Lindong, yang mana ia digempur habis-habisan oleh Huazong yang mempunyai segudang senjata roh. Xiaode pun mengingatkan Lindong agar tetap berhati-hati mengingat lawannya adalah seorang master simbol roh ditambah lagi juga dipersenjatai dengan boneka simbol. Seluruh tekanan ini memaksa Lindong untuk merilis teknik transformasi kera iblis yang memberinya buff secara instan. Namun pertahanan Huazong masih saja terlalu kuat yang mana meski sudah digempur serangan bertubi-tubi bahkan tidak tergores sedikit pun. Ditambah lagi dengan boneka simbol yang terus menyerang membuat posisinya semakin terdesak. Akan tetapi Huazong mungkin lupa kalau Lindong adalah tokoh utamanya di Donghua ini. Xiaode pun mengingatkan Lindong bahwa ini adalah saatnya untuk mencoba teknik barunya kemarin. Untuk itu, Lindong merilis boneka simbolnya untuk menahan boneka simbol milik Huazong agar ia punya cukup waktu untuk mempersiapkan teknik baru demi memberikan Huazong serangan telak. Tentu saja teknik baru yang dimaksud adalah teknik kekuatan mental Yuan, sebuah teknik khusus yang menggabungkan dua energi Lindong yaitu energi Yuan dan energi kekuatan mental. Dari jarak yang sangat dekat, Lindong berhasil menargetkan serangannya tepat ke tubuh Huazong yang mengakibatkan armor spiritual miliknya hancur berkeping-keping. Selain itu, pertarungan antar boneka simbol juga berhasil Lindong menangkan sehingga dengan ini situasi pertempuran pun telah berbalik. Di sini Lindong masih berbaik hati dengan memberikan Huazong kesempatan untuk mengaku kalah dan meminta maaf. Namun jelas karena harga diri yang sangat tinggi, ia pun tidak akan sudi melakukannya dan justru memanfaatkan kelengahan Lindong untuk kembali menyerangnya. Ia merilis sebuah teknik yang disebut pengikis tulang segel, sebuah teknik yang memungkinkannya untuk mengunci target lalu menyerap seluruh kekuatan mentalnya. Akan tetapi menggunakan teknik seperti ini kepada Lindong sama saja dengan bunuh diri karena teknik penyerapan energi adalah salah satu keahlian terbaik Lindong. Alih-alih bisa menguras kekuatan mental Lindong, Huazong justru terlihat semakin panik karena daya serap dari Lindong lah yang ternyata jauh lebih kuat. Sampai pada akhirnya Lindong pun berhasil menyerap seluruh kekuatan mental milik Huazong sampai kering yang mengakibatkan pemuda tersebut tewas seketika. Kepala terasa berat setelah menyerap kekuatan mental milik Huazong. Lindong dapat merasakan dua kekuatan mental yang saling bertabrakan di dalam tubuhnya, ditambah lagi entah mengapa kekuatan mental Huazong terasa begitu jahat. Xiaode kemudian menjelaskan kalau kekuatan mental membawa sifat dari pemilik aslinya, maka dari itu Lindong membutuhkan waktu untuk menyempurnakannya agar tubuh dapat beradaptasi. Di saat yang bersamaan, Xiaoyan akhirnya berhasil menyusul Lindong. Lindong pun mengajak mereka agar segera meninggalkan tempat ini sebelum datang bala bantuan dari sekte boneka tersembunyi. Tak lama setelah kepergian Lindong, dua bawahan Huazong tiba di lokasi bekas pertempuran, namun naasnya mereka terlambat karena kini sang tuan muda telah meninggal. Mereka lalu membawa jasad Huazong ke tempat ayahnya dan tentu saja sang ayah sangat berduka atas kematian putra kesayangannya tersebut. Ia pun dibuat sangat marah dan bersumpah bahwa ia pasti akan membunuh Lindong.